Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Angela Stefani Bruginting. Saya dari kelas 12 MIA 3, asal sekolah SMA Negeri 1 Pancur Batu. Nah, di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Cinta Brontosaurus. Penasaran dengan isi novelnya? Yuk, langsung aja kita cek. Judul buku ini adalah Cinta Brontosaurus yang ditulis oleh Raditya Dika dan diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2006 di Jakarta Selatan. Novel ini bergenre komedi dan percintaan. Halaman buku ini sebanyak 152 halaman dengan ukuran 11,5 x 19 cm. Nomor ISBN-nya 979 780 0598. Novel ini bertemakan tentang kisah percintaan si penulis. Novel Cinta Brontosaurus ini menceritakan tentang kisah sehari-harinya seorang penulis buku yang bernama Raditya Dika yang lahir pada tanggal 28 Desember 1984. Novel ini dimulai dengan kisah cinta Raditya Dika saat duduk di bangku SD. Ketika duduk di bangku SD, Raditya Dika menyukai seorang anak perempuan yang bernama Lia. Ia memutuskan menulis surat cinta pada gadis pujaannya itu. Agar terlihat keren, ia berencana menulis surat tersebut dalam bahasa Inggris. Ia bermaksud mengatakan, "Aku memikirkanmu setiap malam," dalam bahasa Inggris. Sialnya, ia hanya tahu bunyinya, tak tahu bagaimana cara menulisnya. "I think of you every." Dengan sok tahu ia mulai menulis. Tapi bagaimana menulis Night? Untunglah pada saat itu ada tayangan Max Rider Knight. Langsung ia berpikir pastilah itu cara menulis Night. Tanpa pikir panjang, ia melanjutkan menulis I think of you every night. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ternyata sang pujaan hati pernah tinggal di Amerika. Bukannya menanggapi cinta Dika, dalam surat balasannya, Lia malah mengkritik kata-kata yang salah dalam surat cinta Dika. Jadilah surat Dika bagai karangan yang sedang dikoreksi oleh guru bahasa Inggris. Lebih parah lagi, karena ternyata Lia sudah mempunyai pacar. Cinta pertama Dika pun berakhir tragis. Di dalam buku novel ini tentu terdapat karakter atau tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh pertama adalah Raditya Dika atau dipanggil dengan Dika. Dika merupakan tokoh utama di novel ini. Dika kecil memiliki sifat tertutup, kurus, berkacamata, kurang bergaul, polos, lugu, dan perfect dalam penampilan. Yang kedua, mamanya Dika. Mama adalah ibu bagi Dika yang perfect. Maka segala sesuatu yang berhubungan sama Dika harus sempurna dan terbaik. Ya, bisa dibilang mamanya Dika ini memiliki sikap yang sayang terhadap anaknya ya guys. Yang ketiga, papanya Dika. Papanya Dika memiliki sikap yang absurd dan sering memberikan celutukan kepada anaknya. Yang keempat, Lia. Lia adalah orang yang disukai oleh Dika. Dia memiliki karakter yang pendiam, agak cuek, tetapi tahu cara berterima kasih. Yang terakhir adalah peran figuran, yaitu ART-nya Dika, yang pastinya memiliki sikap yang penurut terhadap majikannya. Alur yang digunakan dalam cerita novel ini adalah alur mundur, karena penulis menceritakan peristiwa di masa SD, SMP, maupun remajanya dulu. Contoh kutipan kalimatnya yaitu, "Waktu itu gue masih SD dan gue masih bengong saat dengar dua kata itu pertama kali dari mulut nyokap gue, cinta monyet." Latar atau setting dalam cerita novel ini terdiri atas segala penggambaran. Yang pertama, latar tempat, seperti di kamar mandi rumah, di lantai rumah, di sekolah, di pojok depan kelas, dan di restoran fast food. Yang kedua, latar waktu, seperti setiap pagi, sekitar pertengahan tahun ajaran, di suatu sore, beberapa detik kemudian, 3 hari kemudian, suatu hari, pas jam istirahat, keesokan harinya, dan yang lainnya. Yang ketiga, latar suasana, seperti senang, gembira, sedih, dan menegangkan. Sudut pandang dalam cerita novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama atau pelaku utama. Karena pengarang menceritakan dirinya sendiri, yaitu pengarang sendiri yang menjadi tokoh utamanya. Jadi, tokoh utamanya itu menyebut dirinya dengan aku, gue, atau saya. Di dalam cerita novel ini menggunakan gaya bahasa koreksio atau epanortesis. Dalam gaya bahasa ini, penutur mula-mula menegaskan sesuatu tetapi kemudian memperbaikinya atau mengoreksinya kembali. Kelebihan dari novel ini adalah dari cara penyampaian cerita yang menarik.
yaitu dengan menggunakan istilah sehari-hari sehingga mudah dimengerti oleh para pembacanya. Dan menyampaikan cerita yang aslinya tragis menjadi konyol, yang bisa membuat kita tertawa dan tersenyum ketika membaca novel ini. Selain dari cara penyampaiannya, kelebihan dari novel ini ialah isi ceritanya yang menarik, lucu, dan menghibur. Kekurangan dari novel ini mungkin hanya pada kata-kata yang agak vulgar dan tidak disensor. Namun tidak menjadi sebuah masalah yang besar karena semua tertutupi dengan cara penyampaian ceritanya yang menarik. Amanat atau pesan-pesan yang dapat dikutip dari cerita Cinta Brontosaurus ini adalah: yang pertama, jangan merubah penampilan hanya untuk orang lain, tetapi ubahlah penampilan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, waktu masa SD sebaiknya tidak usah ada cinta-cintaan dulu, karena masa SD adalah masa di mana kita bersenang-senang dan bermain dengan teman sebaya kita. Yang ketiga, jangan bersikap sombong kepada orang lain. Demikianlah resensi novel yang saya sampaikan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.